Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Oh ya guys, ketemu lagi nih di channel YouTube aku, Nova Erde Maidin. Buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa selalu support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan share kalau kalian suka. Jadi banyak orang lain yang akan tahu video-video yang ada di channel YouTube aku. Oh ya guys, kali ini tuh aku mau bahas tentang banyaknya sih kalau dibilang fenomena mungkin ya kayaknya ya, karena ini udah dari bulan-bulan sebelumnya tuh udah terlalu banyak banget yang namanya mereka datang nikah ke Turki dan finally it's zong gitu loh. Nah, kenapa sih semuanya itu bisa terjadi gitu? Dan kenapa bisa seperti itu gitu? Oke, kita bahas nih di videoku kali ini. Jadi ya guys, aku termasuk pribadi orang yang ya keep privacy gitu ya. Kalau ada orang yang curhat masalah rumah tangga mereka atau masalah pernikahan mereka di Turki, aku tuh memang selalu keep private gitu loh. Dan memang kalaupun aku mau bikin konten atau apa, itu aku nggak akan menyebut namanya gitu, siapa-siapa. Tapi memang yang jelasnya kalau aku membahas di konten ini itu tujuannya supaya menjadi pelajaran buat yang lain, agar supaya jangan sampai memiliki nasib yang sama seperti yang mereka rasakan. Oh ya guys, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Ya dibilang zong lah, kalau menurut aku zong gitu ya kan. Salah satu penyebabnya tuh gini ya guys, dari kebanyakannya mereka, bahkan sampai aku tuh bingung gitu kadang-kadang di grup tuh sampai dibilang katanya, aduh laki-laki Turki tuh 80%-nya nggak baik, 20%-nya oke lah gitu ya kan. Nah itu tuh survei dari mana gitu ngomong seperti itu. Dan setelah aku tanya-tanya lagi, ternyata dia bisa bilang seperti itu karena katanya teman-temannya yang menikah di sini tuh nasibnya seperti itu, bahkan untuk beli pampers saja pun harus minjem duit gitu. Oke. Memang kalau yang dia bilang itu ada benarnya gitu. Ada sebagian gelin-gelin yang menikah ya, katakanlah itu kita dari Indonesia ya gitu guys. Mereka nikah sama orang Turki, terus ya kehidupannya seperti itu gitu, nggak dikasih uang, nggak dikasih pegang uang sama suaminya, bahkan untuk kirim ke kampung juga nggak ada. Jangankan untuk kirim ke kampung, untuk megang diri sendiri pun nggak ada gitu. Sorry. Jadi kayak ya kejadian ini punya anak, uang pampers pun gak dikasih. Oke, kita kilas balik lagi gitu. Kenapa semua itu bisa terjadi? Why? Gitu. Oke, kita tanya awal pertemuannya gimana kalian? Oke lah yang di grup itu aku nggak mau tahu lah ya. Aku bahas mereka-mereka ini yang bernasib miris, yang memang curhat ke aku gitu. Aku nggak akan sebut nama di sini dan kotanya gitu. Tapi yang jelasnya itu ya di Turki, kita di Turki area gitu ya. Mereka nih, aku tipe orang yang memang kayak kalau ada seseorang yang curhat gitu, terus aku nggak mentah-mentah aja gitu nelan, oh iya ya nggak baik ya gitu loh. Dan di sini aku ngebela bukan karena suami aku orang Turki gitu, karena memang aku tuh ya aku harus menerangkan berdasarkan apa yang aku lihat, pengetahuan yang aku dapat gitu, dan juga pengalaman yang aku jalani sendiri gitu ya kan. Dan ternyata aku nanya gini ke mereka, kalian itu saat pertama kali mau nikah itu gimana? Aku bilang kan. Terus ya dari jawaban mereka nih, ada beberapa puluh orang gitu ya, 99% yang menjawab mereka itu kenal di media sosial. Oke, nggak tahu lah itu entah di Facebook atau di Badoo atau di mana, yang jelas sih di media sosial ya guys. Udah gitu aku bilang gini, terus gimana kalian komunikasi? Ya kita kalau komunikasi ngechat doang gitu. Kamu bisa bahasa Turki? Enggak. Terus gimana kalian komunikasi? Katanya komunikasinya pakai translate. Oke. Terus aku bilang gini, kalau kalian jadi orang asing, mengenal orang asing, bete nggak sih kalian kalau speak up gitu, ataupun kalian berkomunikasi nggak saling mengerti gitu, bete nggak, bad mood nggak kalian? Aku bilang gitu. Iya sih kak. Terus aku bilang gini, lah kalian menjalin hubungan dengan orang Turki, kalian nggak ngerti bahasa mereka, terus kalian masih melanjutkan, tujuannya apa? Aku bilang gitu. Oh cinta kak, udah suka gitu.
Oke, aku bilang gitu, cinta tuh hal yang biasa, manusiawi ya. Everybody they can make love like that, they can falling in love, it's normal. Aku bilang kayak gitu ya, siapapun manusianya bisa jatuh cinta gitu loh. Tapi maksudnya gini, jangan sampai cinta itu melupakan yang namanya logika gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena gini, kita cinta itu nggak hanya makan I love you doang gitu loh. Dalam rumah tangga tuh kan kita butuh komunikasi ya kan guys. Kalau dari bahasa aja udah nggak ngerti, itu kan udah salah satu kendala besar ya menurut aku. Jangankan kita lain bahasa, sedangkan kita sama-sama orang Indonesia, kalau dalam rumah tangga kita cekcok, salah satunya nggak paham maksud tujuan kita, itu aja bisa bikin emosi gitu, apalagi yang terkendala masalah bahasa gitu. Oke, terus yang kedua, aku tanya, kamu kenal berapa lama sampai udah memutuskan bisa kesini? Aku bilang gitu. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang cuma 6 bulan, dan yang lebih parahnya 3 bulan. Oke, aku bilang gitu. Ya, yang namanya jodoh kita nggak tahu ya kan. Aku juga nggak mau yang namanya menyalahi ya takdirnya Tuhan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga sebelum kita menjemput jodoh kita ataupun menggapai jodohnya kita, ya kita juga harus tahu dong dalam PDKT tersebut nilai gitu loh, karakternya dia gimana, sifatnya dia bagaimana, keluarganya seperti apa pekerjaannya, tinggalnya sama siapa. Jadi jangan hanya karena kita jatuh cinta terus kita lupakan semua itu, ya kan. Udah gitu, yang ketiganya lagi kan guys, aku tanya sama dia, terus kamu kesini siapa yang biayain? Aku bilang gitu. Oke guys, nah kalau masalah biaya ini sekitar 30% itu mereka dibiayain sama si laki-laki ini ya kan, orang sini lah kayak gitu, orang Turki ini. Nah yang 60%-nya ini kebanyakan ongkos sendiri. Oke, ini udah salah kalau menurut aku ya kan. Lu mau nikah di negara orang terus ongkos kamu bayar sendiri, gak salah gitu. Oh my god gitu ya kan. Yang seharusnya kan perempuan itu kan dia dijemput sama laki-laki. Oke lah, kita ketepikan lah, karena kan kadang sometimes another people they have another problem why they cannot coming, they have to reason gitu ya kan. Mereka punya alasan tersendiri, ada yang memang nggak bisa datang karena pekerjaan kayak gitu ya. Kita nggak bisa juga bilang ya tuh cowok harus datang ke Indonesia, nggak bisa gitu juga. Namanya pernikahan itu kan sakral, mau dimanapun itu ya itu sakral, asalkan ini tanda kutip nih guys, asalkan ya kita tuh harus smart, pinter dong. Masa udah kita nikah ke negara orang terus ongkosnya kita bayar sendiri, kan tolol kayak gitu. Maaf ya kalau aku agak kasar ngomong seperti itu, karena ini kenyataan realitanya gitu guys. Udah gitu aku bilang dong sama dia, jadi selama kalian kenal itu sebelum kalian menikah itu sifatnya gimana, aku bilang gitu. Kok bisa kalian nggak tahu gitu ya kan. Harusnya kan kalian sebelum menikah tuh cari tahu dong sifatnya gimana. Ya gimana Kak Dedi telepon baik-baik aja, aduh nggak usah bohong lah, aku bilang kayak gitu. Aku tahu loh orang yang jatuh cinta tuh seperti apa, aku bilang gitu. Aku juga pernah bodoh gitu. Aku dulu pernah bodoh sama mantan suamiku, saking cintanya aku sampai aku tutup mata dia selingkuh, dia apa. Gimana aku tutup mata, itu saking cintanya aku, ini jujur aja gitu ya kan, nggak mau kayak munafik-munafik gitu. Jadi aku ya cukup paham gimana orang jatuh cinta, sampai aku tuh bilang gitu, nggak usah berbohong lah, intinya kamu memang udah terlalu cinta sama dia sampai kamu tuh menutup mata hatimu, aku bilang gitu. Jadi kayak mereka tuh iya sih Kak gitu kan. Terus aku tanya, kamu dijanjikan nikah resmi di sini? Iya Kak, aku udah bawa lo N1 sampai N5-nya, yang ke SKCK apa semua ya, pokoknya persyaratan nikahnya lah kan. Sekali nyampe sini dia bilang gini, kamu tidur di rumah saudaraku dulu ya, nanti besok kita nikah imam, habis itu baru kita nikah resmi. Terus aku bilang gini, bukannya apa sih ya Kak ya, di Turki itu yang namanya nikah siri, nikah imam itu nikah siri lah kalau kita orang Indonesia kan. Yang namanya nikah siri itu nggak diakui di Turki. Orang Turki sekalipun mereka tuh nggak ada yang nikah siri duluan baru nikah resmi. Yang jelasnya orang lokal Turki itu pastinya mereka tuh nikah resmi dulu baru nikah imam alias nikah siri gitu. Karena kan di nikah resmi ini kan kayak nikah catatan sipil yang nggak ada imamnya yang bacakan untuk apa namanya ini pernikahan adat muslim ya, bukan adat muslim ya gitu, pernikahan agama gitu, secara agamanya gitu ya kan. Jadi kalau
Terus aku bilang gini ke mereka gitu, terus kamu habis itu nikah resmi nggak ada kalian ke KBRI kayak gitu, setelah kalian nikah imam, setelah kalian nikah imam nggak ada gitu, kalian ke KBRI nggak ada kak. Dia bilang nanti. Nah terus kenapa kamu mau gitu loh diajak satu rumah sama dia? Terus jawab ke mereka, terus aku mau tinggal di mana kak? Ya kamu punya prinsip dong, aku bilang kayak gitu. Janganlah sampai hanya gara-gara kalian tuh udah terlalu cinta, terus udah tahu itu cuma nikah siri, nggak ada pakai dokumen lah, kamu iya aja gitu kan. Udah kayak gitu mereka nih nikahnya udah ada yang 1 tahun, ada yang baru berjalan 3 bulan 5 bulan kayak gitu ya kan. Dah pada ngeluh lah, gini kak dia kasar kak, udah kayak gitu uang belanja nggak dikasih kayak gitu. Udah gitu aku tinggal serumah sama mertuanya, aku udah kayak pembantu dibuatnya. Ya itu salahnya siapa gitu loh? Bukan karena 80% laki-laki Turki itu nggak baik, tapi yang salah itu ya mereka ini gitu loh. Kenapa memutuskan nikah sebelum tahu dia tinggal di mana, wataknya bagaimana, karakternya gimana? Jadi kita nggak bisa loh guys, hanya karena nasib miris beberapa orang terus kita langsung kayak ngejudge, oh laki-laki Turki itu 80%-nya nggak baik kayak gitu. Gak bisa kayak gitu guys, karena kalau memang kayak gitu orang lokal Turki nggak bakalan ada yang mau nikah sama orang Turki, itu pastinya seperti itu. Yang namanya watak pelit itu bukan karena negaranya, tapi karena itu sifat personality, privacy seseorang gitu. Itu dibilang kayak personality lah kayak gitu, sifat orang itu kan beda-beda ya. Apalagi masalah pelit itu ya kan sifat, bukan bawaan suatu kultur negara gitu loh. Karena yang aku tahu di sini tuh, yang namanya mereka nikah, uang listrik, uang air, uang gas, uang belanja rumah itu memang ya suami yang pegang, itu betul gitu. Kebanyakan memang ada suami yang megang gitu, ya nggak tahu berapa persen kebanyakannya, tapi ada juga yang dikasih pegang ke istri. Tapi even pun istri yang dikasih pegang uang, tetap yang bayar listrik, bayar air, belanja kebutuhan rumah, uang sekolah anak itu suami yang handle. Jadi kalaupun suami yang pegang duit ini semuanya, tetap gitu loh, istri itu tinggal longkang kaki, tinggal masak, dia nggak perlu mikir lagi harus bayar listrik, bayar air gitu loh. Ya kan, bayar uang sekolah anak itu udah jadi pemikirannya suami semua. Istri itu hanya taunya masak kayak gitu, nanti yang ngecek suami apa yang nggak ada gini-gini, atau kita tinggal bilang ini nggak ada, ya udah dia yang beli gitu. Tapi even pun begitu, kalau si istrinya bilang gini, aku mau dong beli emas kayak gini, aku mau keluar sama teman-teman aku, itu tetap dikasih uang gitu sama lakinya. Kalau lakinya nggak pelit, tanda kutip, kalau nggak pelit ya guys. Tapi kalau dia pelit, ya susah gitu loh. Kalau kalian mau membanding-bandingkan masalah di Indonesia apa yang pegang uang, gak usah munafik atau gak usah menutup lah gitu kan. Kayak di Indonesia, oke lah kayak istri dikasih pegang uang, tapi 90% dikasih pegang uang. Uang itu cukup nggak? Banyak kalau aku baca di media-media sosial kayak gitu, pada ngeluh istri-istri itu dikasih uang cuma sekian-sekian, jangankan untuk kebutuhan diri, untuk makan aja masih minus. Jadi apa bedanya gitu, istri megang uang atau suami megang uang? Sekarang nggak penting siapa yang megang uang, intinya itu uangnya cukup apa enggak, kayak gitu loh. Jadi kalau kayak sekarang fenomenanya gitu, dibilang laki-laki Turki nggak baik, itu sebenarnya nggak seperti itu konsepnya. Makanya kalian, sebelum kalian tuh datang ke Turki, sebelum kalian mengenal seseorang, nggak orang Turki aja sih, dari negara manapun, even pun itu dari lokal sendiri Indonesia ya kan, ya kalian harus tahu dulu lah wataknya bagaimana, sifatnya bagaimana, pekerjaannya apa, tinggalnya sama siapa, semuanya itu harus tahu. Jadi saat kalian menikah tuh kalian nggak menyesal. Jangan kayak gini, aku kadang bingung gitu loh, dia datang gitu ya kan ke Turki, udah tahu lah belum dinikahin secara resmi, kenapa mau ditidurin gitu, mikir gitu ya kan. Aduh gimana ya, jadi perempuan, aku aja janda gitu ya kan, nggak, even pun aku nakal loh, aku suka ke kelab, aku apa gitu, aku nakal, aku nakal. Tapi kalau di saat aku nikah imam kayak gitu tuh, nikah siri sama lakiku ini, ya bahkan kita tuh kayak ya udah pulang ke kelab ya pulang masing-masing gitu, nggak kita yang satu rumah sebelum kita nikah resmi itu. Jadi inti diri kita sendiri guys.
orang mau berbuat jahat apapun, kalau kita nggak menerima, kita nggak akan dapat perbuatan itu, ngerti nggak? Apalagi kalau misalkan kayak dari pasangannya kita gitu loh. Ya kalau dia mau tidurin kita udah tahu kita belum nikah resmi, kenapa mau? Ya kan? Jadi kalian datang ke Turki, niat kalian dinikahin resmi. Kalau nggak dinikahin resmi, jangan mau ditidurin, itu intinya. Jangan hanya karena kalian terlalu mencintai alias bucin, terus kalian lupa logikanya gitu loh. Lihat kejadiannya apa, banyak ya kan yang kayak gitu sekarang tuh, banyak, nggak tahu berapa persennya tapi ya banyak sih, karena kalau udah lebih daripada 20 orang menurut aku itu udah banyak gitu loh. Sampai mereka inbox, gimana dong kak gini ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, tolong dong kak minta bantuan KBRI atau KJRI. Aku bilang lah, gak bisa kalian minta bantuan KJRI atau KBRI, itu kesalahan murni dari diri kalian sendiri. Kalau pun kalian minta tolong, paling KBRI akan bilang kayak gini, yang nyuruh kalian datang ke sini siapa? Kan kalian yang mau sendiri kan? Yang suruh kalian nikah siri siapa? Kalian kan yang mau. Yang mau ditidurin siapa? Kalian kan yang punya badan. Apa nggak lebih malu kalau kalian ya maaf kata lah ya, pergi ke instansi negara hanya minta tolong hanya dikarenakan alasan dari kebodohan kalian sendiri gitu loh. Aku bukan masalah nggak manusiawi, nggak punya empati gitu guys. Tapi di sini tuh kayak aku tuh mikirnya gini, aku aja janda masih bisa jaga harga diriku, kenapa kalian yang masih gadis nggak bisa jaga harga diri gitu ya kan? Sayangin diri kalian sendiri, sayangin badan kalian sendiri. Ini tuh jauh di negara orang, bukan di negara kita sendiri. Kalau kalian datang ke sini, ke negara Turki ini hanya untuk nikah siri, ya ngapain ke sini? Ya udah dia nikah siri di Indonesia aja. Kalian lihat aja dengan mata kepala kalian sendiri. Sedangkan di Indonesia aja nikah siri itu tidak terjamin, banyak yang bernasib miris, bernasib buruk, gak dinafkain, ya KDRT lah, ditinggal gitu aja. Apalagi kalian ke negara yang jelas-jelas mereka tidak mengakui pernikahan siri tersebut gitu loh. Di grup tuh kadang aku udah selalu share, kayak di channel YouTube aku juga aku selalu bilang, tapi entah kenapa gitu kok masih banyak aja yang dengan bodohnya mau datang ke sini terus cuma nikah siri doang, katanya ketipu yang gini. Gak mungkin kamu akan ketipu kalau kamu tidak menyerahkan dirimu untuk ditipu gitu. Kamu kan tahu sendiri namanya nikah siri itu kan tidak pakai dokumen N1 sampai 5, dan bahkan di channel aku, di vlog aku selalu bilang, kalau laki-laki yang benar-benar baik, dia mau menikahin kamu, dia nggak akan nikahin kamu secara siri terlebih dahulu. Oke lah, ada memang beberapa persen, mungkin 0,1% atau 0,2% laki-laki yang memang menikahin secara siri dulu dengan alasan ini karena memang ada buktinya gitu, dan mereka berteman di Facebook sama aku dalam rangka pengurusan dokumen. Karena apa ya, memang kita menyerahkan dokumen itu ya kita memang butuh waktu gitu, mungkin sekitar seminggu atau paling lama 10 hari. Dan yang paling lama itu karena di Turki mewajibkan tes kesehatan sebelum menikah. Tanpa ada tes kesehatan kalian nggak akan bisa menikah resmi gitu ya kan. Nah itu aja yang lama nunggunya. Selainnya itu kalau kalian ngurus dari pagi sih udah selesai, nggak sampai sore juga udah siap gitu. Jadi nggak makan waktu 1 bulan untuk nunggu, atau apalagi 2 bulan 3 bulan untuk menikah resmi kayak gitu. Nah ini nggak masalah gitu kalau kalian nikah siri dulu, karena sambil kalian memproses untuk nikah resmi itu nggak masalah gitu. Aku juga nggak mau ngejudge, nggak boleh gitu. Tapi kalau tujuan hanya untuk dinikahin siri doang tanpa memang nggak ada etiket baik dari laki-lakinya untuk nikahin resmi, ya mau ngapain kalian mau ngikutin kayak gitu? Makanya aku selalu bilang, kalau kalian ke Turki itu, even pun tujuan kalian menikah, bawalah uang walaupun cuma 1 juta atau 2 juta gitu. Setidaknya kalian punya pegangan uang yang nantinya kalau terjadi apa-apa ya itu yang kalian gunakan. Atau ya kenapa imigrasi Jakarta juga mewajibkan kalian untuk punya tiket PP? Ya salah satu alasannya karena ini gitu. Kalau kenapa-napa kalian bisa langsung pulang kan? Kenapa kalian harus bertahan di situ? Itu yang bodoh jadinya siapa gitu? Ya diri kalian sendiri, bukan orang lain yang bodoh, bukan laki-lakinya yang bajingan. Kalau laki-laki mah kalau dibilangin ya maaf kata ya kan, kalau kata nenek-nenek, mau yang tak kata nenek yang mana lah kayak gitu ya kan, yang aku dengar ya lebih tua sehari aja dari gugu gitu. Jadi kalian tahu sendirilah apa maksud dari kalimat tersebut ya kan. Dikasih badan gratis ya siapa yang nggak mau gitu loh laki-laki, apalagi laki-laki yang brengsek. Terkecuali kalau laki itu laki-laki yang baik, kalian telanjang sekalipun dia nggak bakalan mau gitu. Tapi kalau laki-laki yang bajingan ya udah di depan mata, apalagi gitu loh, dikasih free, nggak perlu keluar duit gitu. Ini cuman ya
berdasarkan kata I love you, kata cinta doang, sini Seviorong doang kayak gitu ya kan. Siapa yang nggak mau gitu loh. Yang bodohnya diri kalian sendiri, karena kalian perempuan. Kalau hamil bagaimana? Terus kalau seandainya udah hamil dia nggak bertanggung jawab, kalian justru dari rumah, yang rugi siapa? Laki-laki? Ya enggak dong. Ya pastinya diri kita yang rugi, perempuan yang rugi. Makanya kita tuh harus mikir. Jangan karena terlalu bucin terus kita harus lupa logika tuh guys. Aku kadang geram loh benar itu kalau mereka kayak SMS tuh, aku emosi sebenarnya sih bacanya gitu ya. Tapi mau gimana ya? Ya aku tuh orangnya selalu ngomong babakan gitu, even pun di chatting, di messenger gitu, aku langsung to the point aja ngomong, nggak yang kayak aku tuh aduh sosok baik gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu guys, bener. Jadi kalau kalian lihat video vlog aku kayak gini ngomongnya, jadi kalau kalian SMS aku ya aku akan begini juga ngomongnya gitu, nggak yang sosok baik, sosok lembut, enggak, no, it's not me kayak gitu guys. Jadi ya pelajaran yang harus kalian ambil dari kejadian-kejadian miris nih, dari beberapa gelin yang bernasib miris, yang gak dikasih uang sama suaminya, yang gak dinikahin resmi sama lakinya, sampai ada yang ilegal di sini, dia gak dinikahin resmi. Ini pelajaran buat kalian. Kenali dulu calon suami kalian sebelum kalian datang ke sini. Dan kalaupun kalian datang ke sini, jangan mau kalian modal sendiri. Minta tiket PP dari calon suami kalian. Ingat tuh, udah gitu kalau dia bilang nikah imam dulu gitu, jangan mau tinggal serumah sama dia dan lihat dia tinggal sama siapa kayak gitu. Kalau bisa jangan tinggal serumah, usahakan jangan nikah imam dulu, nikah resmi dulu. Jadi kalian itu akan terjamin. Kalau kalian udah nikah resmi, kalian bisa buat ikamet kayak gitu. Tapi kalau kalian nikah imam, mau kalian udah bunting sekalipun, kalian nggak diakui negara, mau kalian bawa anak sekalipun, kalian tetap tidak ada tercatat di negara sebagai suami istri. Nggak ada guys. Itu kalau yang bikin gosip-gosip itu yang siapa bilang nggak bisa aku nikah sini bisa begini-gini, itu bohong, hoax kayak gitu. Karena yang bisa bikin nikahnya itu cuman yang menikah resmi, yang bisa menunjukkan buku nikah resmi. Kalau nikah imam, nikah siri itu tidak diakui dan tidak akan di-approve kayak gitu guys. Oke, jadi aku di sini bukan gimana ya, memang ya lantang aja sih aku bilang, nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kalau kalian masih moel juga karena ada pelaku nikah siri yang bilang aku bisa gini, ya udah silakan coba. Tapi kalau di saat nanti nasib kalian miris, kalian ilegal, nggak usah teriak-teriak minta tolong di grup, nggak usah teriak-teriak minta tolong, nggak usah telepon KJRI, kalian akan malu sendiri, ya kan? Jadi catat tuh ya guys, jangan sampai kalian jadi bodoh hanya karena cinta. Pelajaran buat kalian, oke? Ingat, sebelum kesini persiapkan semuanya, dokumen apa, dan juga bawalah uang meskipun itu cuma 2 juta. Dan kalau bisa nih, ini bukan kalau bisa, wajib banget bawa perwakilan salah satu anggota keluarga kalian yang mana itu adalah laki-laki, mau itu bapak, paman atau abang, yang penting itu laki-laki, yang mana di saat kalian kalau misalkan terjadi sesuatu ada yang menolong kalian. Jangan datang sendiri-sendiri. Oke guys. Jadi ingat ya guys, bukan 80%-nya laki-laki Turki itu yang gak baik, tapi kalianlah yang salah menentukan pilihan gitu loh. Karena kalian yang terlalu cinta sampai melupakan logika. Jadi ingat ya guys, kalau mau dibilang 80%, mungkin bisa jadi aku juga termasuk gitu ya kan. Tapi ya alhamdulillah suami aku nggak seperti itu, karena memang dari awal aku sebelum menikah itu aku memang memperhatikan banget gimana calon suamiku. Nggak yang aku langsung gimana. Aku jujur sebelum aku tuh nikah sama suamiku tuh memang aku udah bekerja di Turki gitu guys. Jadi kayak aku tuh udah tahu situasi di sini gimana. Jadi ya aku nggak mau sembarang pilih, karena pernikahan itu bukan untuk 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, untuk selamanya gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita salah pilih orang, ya otomatis itu juga udah selain merusak masa depan, juga udah merusak mental kita sendiri ya kan. Sayangin diri kita sendiri gitu loh. Sebelum kita minta orang lain untuk menyayangi kita dulu sayangin diri kita sendiri, respect dengan diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang bisa respect dengan diri kita sendiri, ya kan? Benar apa betul? Nah, oke guys, ini informasinya. Aku harap kalian bisa paham banget, siapapun yang LDR-an dengan orang Turki, tolong dipahami ya guys.
Aku di sini tidak membenci atau apapun, ataupun mungkin kalian bisa bilang aku nggak punya empati. Bukan aku nggak punya empati. Aku orang yang berempati terhadap sesuatu hal yang memang harus aku kasihanin gitu. Tapi kalau kayak gini, apa yang harus aku kasihanin? Jadi kalian harus ingat, oke guys, jangan terlalu bodoh hanya karena cinta. Jadikan pelajaran dari beberapa nasib miris Gelen yang menikah di sini, bahkan belum jadi nikah resmi, belum diakui oleh negara Turki. Jadi kan itu pelajaran buat kalian yang LDRan sekarang nih. Jangan sampai kalian menjadi salah satunya juga dari mereka gitu loh. Oke guys, ingat jangan nikah siri duluan, nikah resmi dulu baru nikah imam. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian mau tanya-tanya atau apapun itu, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau aku ada waktu dan kesempatan pasti aku balas. Tapi kalau aku nggak ada waktu ya maaf aja kalau misalkan kayak agak lama aku balasnya. Oke guys, nah terima kasih nih buat kalian yang udah selalu nonton video vlog aku. Jangan lupa kalian selalu share, like video aku kalau kalian suka guys. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian akan menjadi lebih be smart woman again. Itu loh maksudnya, jadi lebih pintar lagi gitu loh. Jangan jadi bodoh. Oke. Think first, acting to do later. Jadi harus berpikir dulu baru kalian kerjakan. Jangan dikerjakan dulu baru mikir. Udah terjadi baru mikir aku harus gimana gitu ya kan. Oke guys, thank you so much buat kalian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.